Overthinking pada usia 30-an, khususnya pada seorang wanita yang perfeksionis, biasanya punya pola khas yang cukup melelahkan secara mental. Di usia ini, orang sering berada di fase quarter life to midlife transition. Karir mulai mapan, atau justru menghadapi stagnasi. Hubungan pribadi diuji, dan ekspektasi terhadap diri sendiri semakin tinggi. Kalau dipadukan dengan sifat perfeksionis, biasanya muncul 1. Standar diri yang tidak realistis. Perfeksionis merasa setiap keputusan harus sempurna. Pekerjaan, pasangan, rumah, bahkan hal kecil seperti memilih font di presentasi. Akhirnya, banyak waktu habis memikirkan detail yang sebenarnya tidak terlalu penting. 2. Ketakutan akan kegagalan. Usia 30-an dianggap sudah dewasa penuh sehingga kesalahan rasanya memalukan. Perfeksionis cenderung memikirkan semua kemungkinan buruk sebelum bertindak, sehingga malah menunda atau tidak jadi melangkah. 3. Membandingkan diri dengan orang lain. Media sosial jadi bahan bakar overthinking. Perfeksionis melihat pencapaian teman sebaya dan merasa tertinggal, lalu sibuk menganalisis di mana aku salah langkah. 4. Kesulitan menikmati proses. Fokusnya selalu pada hasil akhir yang sempurna, bukan perjalanan. Ini membuat setiap langkah terasa seperti beban, bukan pengalaman. 5. Over-analyzing hubungan. Baik di ranah pertemanan maupun percintaan, perfeksionis usia 30-an sering memikirkan setiap kata, gestur, atau pesan yang diterima, mencari makna tersembunyi yang sebenarnya mungkin tidak ada. Dampak jangka panjang. Jika dibiarkan, overthinking plus perfeksionisme bisa memicu burnout, kelelahan emosional, kecemasan kronis, bahkan depresi ringan, karena selalu merasa tidak cukup baik meski sebenarnya sudah di atas rata-rata. Kenapa di usia 30-an, beban overthinking perfeksionis biasanya memuncak dibanding usia 20-an atau 40-an? Itu ada kaitannya dengan faktor biologis, sosial, dan psikologis. 1. Faktor biologis. Perubahan energi dan hormon. Di usia 30-an, metabolisme melambat, stamina tidak sekuat usia 20-an, tapi tuntutan hidup meningkat. Otak perfeksionis yang sudah aktif sejak muda menjadi lebih sensitif karena kapasitas energi mental untuk menghadapi stres berkurang. Otak semakin terlatih menganalisis. Perfeksionis di usia 30-an sudah memiliki pengalaman lebih banyak, sehingga kemampuan memprediksi kemungkinan buruk juga semakin tajam, tapi justru itu yang memicu overthinking lebih besar. 2. Faktor sosial. Tekanan dari lingkungan.
Usia 30-an dianggap seharusnya sudah stabil, punya karir mantap, rumah, pasangan, anak, tabungan. Perfeksionis akan membandingkan dirinya dengan standar masyarakat dan merasa tertinggal walau sebenarnya tidak. Lingkaran sosial mengecil. Banyak teman mulai fokus pada keluarga masing-masing, sehingga dukungan emosional berkurang. Perfeksionis cenderung lebih banyak memendam pikiran sendiri. 3. Faktor psikologis. Krisis identitas tahap kedua. Di usia 20-an, krisis identitas sering soal siapa aku. Di usia 30-an, krisisnya jadi apakah aku sudah cukup? Atau apakah ini yang aku mau seumur hidup? Perfeksionis akan mengulik pertanyaan ini sampai ke akar-akarnya. Kadang sampai tersesat di labirin pikirannya sendiri. Kecenderungan kontrol tinggi. Perfeksionis ingin mengatur agar hidup berjalan sesuai rencana. Usia 30-an mulai terasa bahwa tidak semua bisa dikendalikan. Perceraian, kehilangan pekerjaan, orang tua menua, anak lahir, dan itu memicu kecemasan. Intinya, usia 30-an adalah fase di mana tuntutan hidup tinggi, energi mulai berkurang, kesadaran akan keterbatasan semakin jelas. Tapi sifat perfeksionis tetap mendorong untuk mengatur semuanya. Akibatnya, pikiran jadi seperti mesin yang tidak pernah berhenti.